Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Manajemen Dana Bank. Saya Mukti dengan NIM 2018 1051 0311 032. Di sini saya akan berpresentasi tentang manajemen penganggaran Bank Syariah. Di mata kuliah kali ini saya akan menjelaskan poin-poin penganggaran, manfaat dan keuntungan budgeting, pembatasan anggaran, pendekatan dalam menyusun anggaran, penyusunan anggaran Bank Syariah, faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana. Dari penganggaran, anggaran sendiri adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan bank yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu di masa mendatang. Hubungan antara manajemen keuangan berkaitan dengan waktu relasi, maka biasanya disebut dengan rencana keuangan atau budgeting. Rencana keuangan adalah rencana Bank Syariah yang merupakan terjemahan program Bank Syariah ke dalam sasaran-sasaran atau target keuangan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Ada proses penganggaran atau budgeting yang harus dilalui. Yang pertama, penyusunan rencana kerja lengkap untuk setiap jenis tingkat kegiatan dan setiap jenis tingkat kegiatan yang ada pada suatu lembaga termasuk Bank Syariah. Yang kedua, penentuan rencana kerja dalam bentuk mata uang dan kesatuan kuantitatif lainnya dilakukan melalui suatu sistematika dan logika yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, rancangan masing-masing dari setiap kesatuan usaha suatu sama lain atau secara keseluruhan harus dapat berjalan secara serasi. Ada beberapa banyak, namun tidak saya cantumkan semuanya. Selanjutnya mungkin ada dalam penyaluran rencana kerja perlu adanya partisipasi dari seluruh tingkatan manajemen. Yang kelima mungkin anggaran merupakan alat koordinasi yang ampuh bagi top manajemen dalam mengelola bank. Ada pula anggaran merupakan alat pengawas dan pengendalian jalan Bank Syariah. Manfaat dan keuntungan dari budgeting. Banyak sekali manfaat yang dapat didapatkan atau keuntungan dari budgeting itu sendiri. Antara lain yang pertama, adanya polarisasi pembagian tanggung jawab yang jelas. Itu sangat mempermudah manajemen dalam melaksanakan pengaturan keuangannya. Yang kedua, mendorong anggota untuk ikut dalam penetapan tujuan. Yang ketiga, mendorong semua pihak untuk membuat rencana sesuai dengan tupoksinya. Keempat, mendorong manajemen untuk merealisasikan terhadap apa yang direncanakan. Yang kelima, mendorong memakai data keuangan sebelumnya. Yang keenam, berpengaruh terhadap asuransi waktu dan pertimbangan yang cermat. Yang ketujuh, menunjukkan efisiensi atau kekurangan dari institusi, mendorong terhadap aliansi. Pembatasan anggaran. Untuk membuat suatu perencanaan yang melibatkan waktu yang akan datang, sehingga diperlukan batasan-batasan atau asumsi, antara lain memiliki dasar pada estimasi atau taksiran
Yang kedua, disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini yang terjadi. Yang ketiga, merupakan alat bantu terhadap pelaksanaan, pengawasan atau controlling, dan juga evaluasi monitoring. Yang keempat, dalam relasi budgeting perlu usaha dan kerja keras agar sebuah hasil tidak didapatkan secara sia-sia. Pendekatan dalam penyusunan anggaran. Pendekatan yang akurat sesuai dengan situasi dan kondisi yang diperlukan dalam penyusunan anggaran adalah bottom-up budgeting atau pendekatan dalam penyusunan anggaran yang dimulai dari tingkat terendah sebagai dasar penyusunan anggaran di tingkat atasnya. Top-down budgeting, pendekatan penyusunan anggaran yang dimulai dari tingkat yang di atas dengan menentukan target bagi tingkat di bawahnya. Incremental budgeting, pendekatan penyusunan anggaran dengan mendasarkan pada anggaran tahun lalu, kemudian dilakukan penyesuaian perubahan yang diperlukan. Fixed budgeting, pendekatan yang dalam penyusunan anggaran yang dibuat tetap untuk seluruh tingkat aktivitas. Flexible budgeting yang terakhir, pendekatan dalam penyusunan anggaran dengan menyusun anggaran yang berbeda-beda untuk tiap aktivitas. Penyusunan anggaran bank syariah. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada tingkat kualitas manajemen, yang berarti bank merupakan perusahaan jasa yang bersifat abstrak, maka peranan para petugas pejabat manajemen bank yang bersangkutan akan menjadi kunci keberhasilan dan kemajuan bank yang dikelola. Yang kedua ada tingkat likuiditas yang dimiliki. Tingkat likuiditas suatu bank sangat berpengaruh terhadap penyusunan anggaran dana suatu bank. Bank yang memiliki banyak ide fund berarti tidak membutuhkan pertumbuhan dana lagi. Sebaliknya, dana yang dananya sudah banyak disalurkan kepada sektor aktiva produktif berarti masih membutuhkan pertumbuhan dana pada porsi tertentu. Yang ketiga ada tingkat kualitas aset. Kualitas aktiva produktif tentunya sangatlah berpengaruh terhadap pembuatan anggaran dana bank. Mengapa demikian? Kualitas aktiva produktif yang rendah akan menjadi tekanan yang berat bagi bank karena kemungkinan keuntungan yang diperoleh sangatlah tipis sehingga bank akan sulit untuk melakukan ekspansi penerapan dananya. Yang keempat, struktur deposit atau simpanan anggaran dana bank pada praktiknya sangatlah berpengaruh oleh struktur dana pihak ketiga atau deposit yang dimiliki oleh bank. Yang kelima, kualitas sistem prosedur. Tingkat kesukaran dalam memperoleh sumber dana dalam hal ini disebut sebagai dengan kualitas sistem prosedur. Yang keenam, pemilik dana yang dikelola bank dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni pihak ketiga dan pemilik. Yang ketujuh, penumpukan modal. Fungsi penumpukan modal bagi penyusunan anggaran karena dengan pertumbuhan modal bank dapat melakukan ekspansi terhadap aktivanya dengan naiknya nilai capital adequacy ratio atau CAR. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana. Dalam penyusunan anggaran, bank syariah perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi volume penyaluran dana, yaitu faktor internal dan segmentasi pasar. Faktor internal berkaitan dengan pola manajemen bank syariah yang bersangkutan seperti A. Posisi keuangan adalah financial position, yaitu gambaran suatu keadaan keuangan perusahaan yang ditunjukkan oleh nilai kekayaan atau harta dan utang perusahaan yang tercermin dari neraca perusahaan tersebut. Yang ke B, sumber dana.
Sumber dana adalah sebuah produk perbankan yang dijual sebagai modal dari bank. Bank berusaha untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk menunjukkan kemampuan bank melalui prosedur-prosedur dari pihak tersebut. C. Kualitas aktiva produktif adalah earning asset quality, yaitu pokok ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif, pokok termasuk bunga. Berdasarkan kriteria tertentu di Indonesia, kualitas aktiva produktif dinilai berdasarkan tingkat keter atau tagihan, yaitu lancar dalam memperhatikan khusus kredit kurang lancar, kredit diragukan, atau kredit macet. Segmen pasar. Segmen pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan karakteristik atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Hal ini banyak kita ketahui di pasar-pasar kota besar ataupun sampai pasar-pasar pelosok. Mereka memeta-metakan dagangan. Mungkin itu kurang lebihnya, saya mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.